Kali ini kita akan mencoba aplikasi online untuk aplikasi simulator PLC ya, online. Nah, yang pertama kali harus dibuka adalah alamatnya, yaitu ketikkan saja di browser app.plcsimulator.online. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini perlu saya kenalkan beberapa fiturnya ya, cukup powerful juga ternyata. Ini ada beberapa komponen. Yang pertama ini ada rang. Ini ada rang pertama ya. Kemudian kalau ingin menambahkan rang, cukup ini yang rang kedua, rang ketiga, dan seterusnya. Kalau mau menghapus rang, tinggal tekan tombol sampah yang ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa kontak. Yang pertama ini kontak NO. Ini kalau kita ketik, ini dia bisa berubah, mau kontak NC, mau power on, mau N gitu. Misalkan saya kontak NO saja. Nah, untuk coil, ini untuk coilnya. Di sini bisa pilih, bisa coil set, bisa coil reset, atau coil normal posisinya. Oke, kita hapus kembali. Itu untuk coil. Dan ini ada untuk timer. Kalau kita lihat timernya, fiturnya ada timer on, timer off, dan timer on reset. Tipe-tipenya. Kemudian selain timer, ada juga di sini counter. Nah, ini counternya ada counter up, ada counter down. Kemudian ada untuk operasi penjumlahan, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian di sini. Jadi cukup komplit lah untuk mempelajari dasar-dasar pemrograman PLC. Kemudian ini ada cabang, ini untuk paralel kontak nanti. Nah, sebelum kita mulai memprogram, untuk pertama kali supaya bisa dibuat, itu harus dibuat variabel dulu. Nah, ini variabelnya kita klik, ada dua slide, ada dua sisi ya, ada sisi variabel dan sisi diagram. Nah, fitur seperti ini hanya ada di handphone. Kalau menggunakan laptop, itu variabel dan diagramnya tidak dalam bentuk tab seperti ini, tapi dalam satu tampilan halaman secara utuh. Nah, berhubung ini dalam handphone, maka bentuknya ada tab ini. Nah, dalam diagram ini harus masukkan dulu variabel-variabelnya. Misal nih, kita mau membuat pengunci ya, lampu menggunakan ini, berarti akan ada paling enggak 2/3 variabel ya. Satu tombol start, tombol stop, kemudian lampunya. Maka di sini dimasukkan variabelnya. Misalkan start. Tuh. Nah, tipe datanya apa? Nah, ini tipe datanya apakah bool, number, counter, timer, atau time. Kalau bool itu berarti digital, 0 atau 1, on atau off. Kalau number itu 0 sampai sekian, nomor angka 1, 2, 3 gitu ya. Kalau counter ya untuk parameter variabel counter, time untuk variabel parameter waktu nanti, timer untuk parameter timer nanti. Nah, karena ini saklar, kita masukkan saja bentuk bool. Kemudian setelah ketik start, tekan submit. Nanti muncul di sini namanya start bool false. False itu keadaannya berarti dia tidak aktif atau 0 kalau dalam digital. Kemudian berikutnya kita masukkan tombol stop, bool juga, submit. Kemudian berikutnya kita masukkan lampu, bool juga, submit. Nah, setelah ada variabel, kita masukkan di sini, klik ini NO. Kemudian ini mati NO. Nah, ini parameternya akan muncul yang kita buat tadi. Kalau kita belum buat variabel, maka parameter ini tidak akan muncul gitu. Ini kita buat untuk start. Oke. Kemudian di sini ada lagi. Nah, ini kan bergeser. Misalkan saya ingin yang startnya ini di sebelah kiri sebelum yang baru. Ini bisa digeser. Nah, dengan panah yang ini. Nah, digeser. Kemudian klik ininya. Kemudian diklik. Pindahkan ke NC, parameternya ada stop. Oke. Kalau sudah, klik ini untuk output. Dan ini variabelnya lampu. Oke. Nah, sekarang kalau perlu paralel kontak bagaimana? Nah, ini di situ tekan yang klik dulu yang startnya, yang mau dibikin paralelnya. Kemudian klik yang paralel ini. Ini hapus dulu berarti. Nah, ini udah ada kontak paralel. Klik di situ, masukkan di sini. Kemudian klik di atasnya, masukkan di sini. Klik di sini. Klik NO, lalu klik start. Klik di luar layar. Klik ini. Ini berarti lampu. Klik di luar. Nah, ini sudah jadi sebuah pengunci. Nah, bagaimana cara mensimulasikannya? Tinggal klik play yang hijau ini. Nah, udah jalan. Nah, ini yang hijau-hijau berarti artinya sudah nyambung, sudah kontak gitu. Kalau saya tekan tombol start, tab sekali, nah ini hijau
langsung nyala semua. Ketika saya lepas, ini off semua. Nah, ini kita bisa lihat diagramnya di variabel. Nah, ini di variabel. Start kondisinya false, stop kondisinya false, lamp kondisinya true karena menyala. Ini lampnya true. Kemudian kita coba matikan. Ini stopnya masih dalam keadaan true nih, stopnya dalam keadaan true. Kenapa tidak menyala hijau? Karena kontak NC ketika diaktifkan terputus. Maka di sini startnya false artinya tidak aktif, stopnya true berarti aktif, lampnya false artinya tidak aktif. Kemudian kalau stopnya dimatikan, maka dia akan kembali semuanya kondisi false. Nah, ini untuk melihat simulasi seperti itu kalau menggunakan handphone. Jadi kalau menggunakan komputer sebetulnya lebih enak. Jadi layar variabelnya itu langsung dua-duanya muncul ke variabel dengan diagramnya. Tapi sepertinya sekarang kebanyakan menggunakan handphone. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin membagikan rangkaian ini? Yang pertama bisa menggunakan metode screenshot. Yang kedua bisa menggunakan tombol link ini nih. Nah, ini harus sign in dulu. Harus sign in. Kemudian kalau tidak punya akun harus sign up to daftar dulu. Nah, berhubung saya sudah punya akun, saya coba masukkan di sini. Nah, ini sudah ada akunnya. Kemudian tinggal sign in. Kalau yang belum punya akun ya tinggal sign up saja nanti daftar. Nah, setelah sign in baru bisa di-share. Ini mau di-share kemana nih rangkaiannya? Misal ke email, ke yang lain gitu, atau ke mana terserah. Nanti yang dibagikan linknya dia bisa membuka rangkaiannya persis seperti ini. Begitu. Demikian untuk dasar dari PLC online simulator. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.